Ya, dari situ kan sebagai bentuk protes ya. Untuk protes kami dari jajaran Bawaslu DKI tidak mendapatkan sanding data dari KPU DKI. Padahal sanding data itu sangat diperlukan untuk membuktikan dan untuk mengklirkan ya, untuk membuat terang, transparan apa-apa yang dianggap sebagai dugaan penyimpangan, apakah itu penggelembungan suara ataupun eh, katakan pengurangan suara. Jadi kami minta pada saat rapat pleno rekapitulasi itu untuk pihak KPU DKI bersedia untuk menyandingkan apakah itu data C-hasil maupun D-hasil gitu. Bahkan sebenarnya di beberapa tempat di wilayah kabupaten kota provinsi yang lain, sebut saja seperti di Manado, di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, mereka KPU-nya mau menyampaikan sanding data gitu. Dan seperti di Jogja sendiri mencermati data di laptop bertiga, ada KPU, ada Bawaslu, dan saksi gitu. Nah itu kan penting, semua Bawaslu, bukan KPU kan punya hajat dia. Dan ketua kan yang apa artinya, memang kita kan suaranya di kadang disuarakan oleh ketua, kadang masing-masing dari kita bersuara sama semua. Kami butuh transparansi dan butuh penyelenggaraan rapat pleno yang jujur dan adil. Nah sekarang kalau rapat plenonya hanya membacakan, tidak ada sinkronisasi data, kemudian tidak ada koreksi, yang katanya KPU RI itu menyatakan bahwa rapat pleno adalah, kan Idam tuh yang bilang, rapat pleno adalah punya wewenang koreksi terhadap input yang dilakukan ke Sirekap. Karena itu alat bantu, yang menjadi patokan utama adalah perhitungan manual surat suara berjenjang. Nah ini kan berjenjang. Dan di DKI banyak yang dijanjikan gitu untuk bisa diselesaikan di atasnya. Nah ketika sampai di provinsi, mereka juga nggak mendapatkan ya, berarti kan sama juga bohong gitu. Cuma angin surga aja itu dari kecamatan, kota, kemudian ke provinsi gitu. Ya tentu saja sanksi untuk money politik ketika diputuskan oleh Gakumdu dia bisa diproses, berarti pidana. Nah di dalam ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017 dia bisa berupa hukuman kurungan 2 tahun 24 juta. Memang sudah tersangka dan apalagi dapat vonis pengadilan, tentu di pengawas ya, karena kita ranahnya di Bawaslu, berarti dicopot dan tidak diikutsertakan lagi tentunya di kegiatan nantinya gitu, kegiatan apakah itu terpilkada atau pemilu berikutnya. Ya sebenarnya sepanjang itu ada laporan atau temuan dari kita, maka itu diproses. Nah penanganan laporan sendiri kan, nanti setelah ada laporan diregister. Nah dalam masa kurun waktu dari kejadian dan laporan itu 2 hari itu. Jadi laporan itu tidak boleh ditolak. Baik yang berkaitan dengan peserta pemilu maupun penyelenggara pemilu, karena Bawaslu juga kan mengawasi KPU. Kemudian tentu saja sang pelapor untuk kepentingan keamanan dan dia tidak dipublikasi ya, jadi kita juga harus menjaga tuh, kita juga ada kerjasama dengan LPSK kan. Jadi selanjutnya kita penelusuran gitu. Nah sementara kalau penemuan atau temuan itu ditemukan oleh pengawasnya, oleh komisionernya, oleh di tingkat kota, di kecamatan gitu, atau di kelurahan. Ya kami sebagai lembaga publik dan dalam semangat untuk memperbaiki integritas penyelenggara pemilu, saya pikir itu hal positif ya. Artinya silakan saja untuk menyampaikan apa itu ke Bawaslu terlebih dahulu atau langsung ke DKPP. Itu 2 hal yang boleh. Ya tentu saja percaya atau tidak percaya itu kaitannya dengan bentuk kejadian atau mosi atau respon ya dengan penyelenggaraan yang kemarin. Jika dianggap berkeberatan, jika dianggap dirugikan, ya monggo, sudah banyak juga peserta pemilu yang sudah melaporkan.
Dan kalau Ibu atau Bapak menghadiri di rekapitulasi kemarin, itu sudah kita sampaikan juga ke rapat pleno terbuka, dalam tanda kutip ya, dalam katakan pleno gitu, walaupun hanya pengumuman. Nah, itu sudah disampaikan juga, kita sampaikan dari Partai Demokrat, kemudian kita sampaikan dari Partai Gerindra, PDIP, dengan sejumlah alat bukti. Namun ya begitu, dari KPU DKI tetap resisten, tidak mau membuka dokumen. Bicara saran berarti banyak sih harus diomongin ya. Harus dari yang mendasar sekali. Pertama, Bawaslu harus, ya kita introspeksi ya, harus memiliki aktor-aktor, individu, dan penyelenggara yang punya kemampuan dan bersedia ya untuk ikhlas, jujur, adil gitu. Karena kalau luber kan itu ininya urutannya langsung umum, bebas, rahasia, itu ininya proseduralnya kan gitu. Tapi dari dirinya sendiri dia harus sudah amanah gitu loh, trustworthy ya. Kemudian aturan di Undang-Undang 7 tahun 2017 yang memang sudah diamanatkan untuk direvisi di tahun 2019 digunakan, namun hasilnya harus ada revisi-revisi dan ditarik dari prolegnas tahun 2021. Nah itu memang harus segera direvisi. Artinya kewenangan-kewenangan yang sifatnya berkaitan dengan money politik harap dipertajam dan dipertegas gitu. Bahkan jika ya tentu saja ini saran, jika memungkinkan untuk urusan pidana lebih baik serahkan ke polisi saja kalau menurut saya ya. Jadi Gakumdu ini kan dalam amanat Undang-Undang Pemilu memang menangani pelanggaran. Nah nanti kalau soal money politik itu di Gakumdu gitu. Kadang-kadang kita suka dissenting nih dengan polisi, dengan kejaksaan gitu ya. Ada yang Bawaslu menilai ini cukup dengan polisi, tapi jaksanya kurang gitu. Nah ada yang kita dengan jaksa cukup syarat, tapi menurut polisi kurang. Nah sementara ketiga faktor ini harus bersepakat. Jadi seperti ada perpanjangan meja lah gitu ya. Mungkin kedepannya kalau bisa ya mungkin karena memang di masa pemilu kita nyogok orang itu salah, di luar pemilu salah, sebelum pemilu salah, ya berarti kan pidana umum. Boleh nggak kita berinisiatif seperti itu gitu ya? Dan Bawaslu pun akan lebih leluasa dikonsentrasi di pengawasan yang lainnya gitu. Jadi jangan juga nambahin meja tapi malah bikin permasalahan baru gitu. Jadi kita untuk memutuskan itu harus tiga aktor gitu kan. Udah biarkan saja, serahkan ke polisi. Oh pidana umum kok. Gitu. Memang kalau kita nyogok orang sebelum pemilu nggak salah. Kan salah juga. Ada KPK, ada kepolisian. Gitu. Saya kira itu soal undang-undang pemilu, kemudian dia dipertegas dan lebih pada transparan. Seperti kemarin kan dari proses seleksi juga CAT-nya tidak dibuka buat umum. Nah itu kan harusnya bisa juga dari segi seleksi. Kemudian BIMTEK juga kurang kan. PTPS itu cuma 2 kali. Kemudian harusnya bentuk-bentuk kecurangan itu harus sudah dipahami, sudah dikasih tahu dari awal. Jadi masyarakat tuh bisa mencegah dan pengawas juga bisa lebih pede ketika menjalankan tugasnya. Ini kan PTPS dibentuk sebulan sebelum ya, jadi terlalu cepat gitu kan. Kalau bisa ya BIMTEK-nya diperbanyak gitu. Kita kan orang yang tidak masuk ke PPS masuk ke PTPS. Jadi ya kita rebutan sih memang. Ada kan rebutan buat KPPS, kemudian saksi parpol, saksi paslon, dan buat PTPS gitu. Jadi source-nya juga memang terbatas.